Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, bersama Al-Quran lebih bahagia. Masih di acara yang sama, yaitu Pesantren Ramadan Online bersama Bunda Dini, 15 Ramadan 1442 Hijriah. Apakah teman-teman masih ingat materi pekan lalu tentang apa ya? Betul, tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Hari ini bagian 2-nya. Apakah sudah siap? Wahai anakku, pada diri Rasulullah SAW terdapat contoh perilaku yang baik. Nabi SAW adalah seorang dai atau seorang pendakwah, dan beliau adalah seorang pengajar. Maka beliau sangat berhasil dalam dakwah untuk mengajak kepada agama tauhid atau agama yang mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, dan berhasil pula dalam mendidik para sahabat dengan berlandaskan ilmu dan untuk diamalkan. Apakah teman-teman tahu mukjizat apa saja yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW? Mau tahu apa saja mukjizatnya? Simak dengan fokus video ini ya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal dari dulu, sekarang, sampai hari akhir. Tidak akan ada seorang pun yang mampu membuat seperti Al-Quran dalam gaya bahasa, kefasihan, kejelasan, dan syariatnya. Allah Ta'ala senantiasa memeliharanya dari penodaan, penyelewangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Yang kedua, Isra Mi'raj. Teman-teman, ujian keimanan masih terus berlangsung. Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, atau yang disebut juga Isra. Lalu diangkat ke langit, yaitu Mi'raj. Kejadian ini hanya berlangsung dalam 1 malam loh. Kaum musyrikin semakin mendustakan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang ketiga, terbelahnya bulan. Mukjizat keempat, dibelah dadanya. Yang kelima, batu yang memberi salam kepada beliau. Mukjizat yang keenam, pangkal pohon kurma yang menangis karena tidak dipakai lagi sebagai mimbar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat selanjutnya yaitu memancarnya air dari kedua tangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, makanan yang sedikit tapi dapat menjadi banyak karena Allah memberikan keberkahan kepada makanan tersebut. Selanjutnya, dapat menyembuhkan sakit mata yang diderita Ali radhiyallahu anhu dalam sekejap, tentu atas izin Allah. Selanjutnya, tongkat Nabi Muhammad SAW yang bersinar menerangi jalan gelap yang ditempuh sebagian sahabat beliau. Kisah terakhir yang akan Bunda Dini sampaikan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Teman-teman yang solih-solihah, haji wada atau haji terakhir yang dilakukan Nabi SAW yang berlangsung pada tahun 9 setelah hijrah. Ketika itu beliau berkhutbah dan bertanya kepada para sahabat, "Bukankah aku telah menyampaikan syariat?" Maka para sahabat menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Pada saat itu pula turun Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Teman-teman,
Beberapa hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah mulai merasakan sakit di kepala dan semakin parah, sampai-sampai tidak mampu lagi berjalan, sehingga dipapah oleh Fadil bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan sakit yang bertambah parah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dibawakan 7 bejana dari 7 sumur yang berbeda, agar dimandikan dan dapat meringankan sakitnya. Setelah itu beliau keluar menuju masjid untuk sholat maghrib dan berkhutbah, dan itu merupakan sholat dan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir bersama para sahabatnya. Ketika tiba waktu duha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil anaknya Fatimah. "Selamat datang wahai putriku." Lalu beliau membisikkannya. Seketika Fatimah menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkannya untuk kedua kalinya. Seketika itu pula Fatimah tertawa. Melihat itu, Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu?" Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepadaku bahwa malaikat Jibril biasanya menemuinya sekali dalam setahun. Namun tahun ini Jibril 2 kali menemuiku. Ini mungkin tanda ajalnya sudah dekat. Maka aku menangis, jawab Fatimah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, "Apakah engkau bersedia menjadi penerusku, menjadi ibunya kaum muslimin?" Dan aku tertawa haru mendengar pertanyaan itu, tuntas Fatimah. Dan itu adalah dialog terakhir antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putri tercintanya Fatimah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir, beliau berpesan, "As-salat, as-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum." Dirikanlah salat, 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 dan apa-apa yang ada di bawah tanggung jawab kalian. Teman-teman, solih-solihah, demikianlah sebagian kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan dan mempraktikkan ajaran-ajarannya, disertai dengan rasa kasih sayangnya. Ikutilah beliau, teman-temanku, hingga akhir umurmu. Peganglah erat, niscaya engkau akan selamat bahagia dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepadanya, keluarganya, dan semua para sahabatnya yang mulia beserta orang yang mengikuti hingga akhir. Sekian yang dapat Bunda Dini sampaikan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.